gue bakal bacain cerita gue dapat dari gue sih, si abang-abang cerita. Jadi ceritanya itu judulnya pohon pisang. Jadi banget lah. Jadi gue baca. Ceritanya berawal dari abang gue yang baru pulang kerja. Sehabis pulang dia itu langsung mandi. Jadi ya habis pulang kerja langsung mandi gitu kan. Kebetulan kamar mandinya itu ada di luar. Lu ngerti kan? Kayak kalau misal ya ini rumah nih. Terus kayak ada kamar mandi sendiri gitu di luar. Oh, di luar rumah gitu. Iya, di luar rumah pokoknya. Terus di depan kamar mandinya itu ada kayak pohon pisang. Bisa bayangin? Jadi kalian bisa bayangin gak sih kayak gini, maksudnya kayak lu bisa bayangin gak sih kayak ada kamar mandi di luar, lu bayangin WC umum aja deh. Bayangin WC umum cuman itu kamar mandi pribadi punya umum. Gitu. Terus di depan ruang kamar mandi itu ada pohon pisang. Pas dia habis mandi, dia buka pintu dong, pintu keluar, gue buka pintu, nggak tahu ya bunyinya gitu apa enggak gitu, cuman dia bohong, ibaratnya terlalu. Iya, jadi dia buka pintu, pas dia buka pintu itu ada cewek. Ya ada tuh cewek. Itu pertanyaannya gitu, dia ngeliat ada cewek di pohon pisang yang lagi ngebelakangin dia, ngerti nggak lo yang lo maksud? Jadi lo nggak cewek nih di pohon pisang, cuman ceweknya itu nggak madep ke lu. Madepnya itu nggak, ya jadi dia itu lawan arah. Iya, ngelawan arah lah. Ada cewek di belakangin. Terus menurut abang gua, cewek yang ada di pohon pisang itu adalah Uncu itu ceritanya adalah saudara dari abangnya dia ini yang dicerita ini gitu. Jadi yang dia lihat itu menurut dia itu adalah saudara dia sendiri gitu. Padahal si Uncu ini jadi dia panggil lah cewek yang mirip sama saudaranya ini, kata dia gitu, kak, dia manggil gitulah. Awalnya cewek itu nggak nyaut, tetap ngebelakangin abang gua yang cerita ini. Jadi dia deketin cewek yang ada di pohon pisang itu sembari memanggil Kak Lina. Ketika sudah berada di tempat di belakangnya si cewek itu, pokoknya dia udah ngedeketin gitu. Udah di belakang dia persis, terus dia ngomong Kak Lima. Terus tiba-tiba cewek itu putar kepalanya 180 derajat. Pokoknya lu tau gak sih kayak burung hantu 180 derajat, kayak kepalanya doang. Lu bisa bayangin? Ya, sih. Jadi 180 derajat dari atas ke bawah sembari mengucap iya bang. Lu bisa bayangin ya sih? Oh, ini terlalu mutar kepalanya 180 derajat dari atas ke bawah, berarti begini. Kayak orang kaya, ngerti gak sih lu? Cuman yang halus itu bisa apa aja ya? Gue gak ngerti. 180 derajat dari atas ke bawah berarti kayak orang pengen kaya. Terus dia sampai ngomong, iya bang. Gimana ya? Kita tuh ya atlet akrobat. Sontak abang gue kaget sampai terjatuh berlari ke warung emak gue yang gak jauh dari rumahnya itu sih, dari kamar mandi itu. Dia masuk OTW ke warung emaknya hanya mengenakan handuk. Sesampainya di warung dia menceritakan kejadian itu kepada emaknya. Dia ngeliat hantu mirip sama kakaknya, cuman ternyata itu bukan kakaknya. Terus kata emak, memang di pohon pisang. Coba aja lu bayangin nih, lo habis mandi nyanyi ya nggak sih? Terus habis nyanyi lu keluar gitu. Gila nih, pas banget nih habis mandi dingin ngeliat cewek gitu kan. Ada pisang nih. Oh, bukan pisang juga cuy gitu kan. Pas lu lihat, lu deketin. Lu ngomong, Kak, akrobat dia. Dipanggil akrobat. Tiba-tiba palanya muter begini sambil ngomong, iya mas, gitu. Sih gila cuy. Kan gak bisa kebayang tuh mulutnya yang di atas, matanya yang di bawah. Aku jadi jidat. Iya sih, cuman gue sih percaya. Kalau gue sih, soalnya emang kan gue orang Jawa gitu. Soal gue emang kalau pohon pisang itu tempat buat sembunyi gitu. Gue pernah sih gue ngeliat
ya bukan ngeliat juga sih, gue pernah nonton videonya, gue pernah denger dari cerita dari mulut ke mulut gitu kan, kayak kadang ada gitu hantu itu beneran terbang terus masuk pohon pisang, bisa bayangin. Tapi abis itu tuh kayak misal ada warga yang ngeliat nih, misal lagi dikumpulin kan zaman sekarang kan setan kayak udah sering banget gitu, kayak ada warga malah kebantai gitu kan sih, setannya bantai gitu, barbar gitu. Ya. Jadi Nggak cuma pohon pisang. Kalau kata orang dulu tuh pernah nih ada orang yang lihat itu di nggak cuma identik di pisang juga sih. iya Banyak sih di pohon-pohon lain. iya, soalnya kalau lo tau apalagi budaya Jawa ya, gak cuma Jawa sih, lu kalau yang gue nggak tahu ya, maksudnya kayak budaya kita kalau misal kita kuburan terus kayak ngituin bunga segala macam itu kan budaya juga. Terus kayak ada beberapa pohon yang menurut gua sih kadang itu aneh aja gitu. Lu tau nggak sih kayak jeruk nipis, gitu kan, katanya ada gimananya gitu, terus pohon dondong juga, Pohon terus rambutan kan tuh. pohon rambutan ya sih. Padahal kecil tuh pohon rambut itu. Gimana tuh caranya? Ya cuman aneh, maksudnya gini sih, emang hantu itu suka mendiamin hal-hal yang gitu. Banyak kan kayak semisal lu pasti banyak sih lu dengar cerita kayak ada sosok di bawah pohon inilah, ada yang lagi hidup dan sebagainya. Mungkin emang kayak tempat-tempat itu tuh yang sering banget pakai buat bersembunyi gitu. So dulu jadi gue pengen sharing aja sih gitu, agak serem sih, ini bukan kisah gue cuman kisah teman gue nih. Teman gue namanya Randy. Halo Randy juga. Jadi dulu teman gue itu ceritanya, jadi lu tahu gak sih dulu tuh kalau pas kita zaman pengen UN pas SMP, kalau di sekolah gue tuh kayak di kampung kayak dulu ya, terus kayak kalau pengen SMP itu kalau pengen kita ujian itu sering apa sih, kayak doa gitu malam, tau gak lu? Ya pokoknya kita berdoa bersama gitu buat besok UN nih, terus kita berdoa bareng gitu buat biar dikasih kelulusan gitu. Nah terus dia itu jalan itu kayak, jadi acaranya itu habis maghrib kalau nggak salah, terus dia itu jalan enggak, bukan habis isya, terus dia itu berangkat habis maghrib. Ini pas banget kan waktunya habis maghrib, jadi dia itu kayak lewat lu tadi ngelewatin sih pas maghrib gua, serius. Lu nggak ngelewatin, kita lewat jalan yang sono belok kanan gitu. Jadi Berarti itu yang lurus tuh. iya itu masih lurus, itu lurus. Jalan muter itu kan pertigaan, kalau tadi kan lewat yang turun. Oh iya benar. Kita tadi ngelewatin, Jadi, lu tau gak sih yang jadi di tempat gue itu ada kayak tempat pohon-pohon pinus gitu. Lu tau gak yang tadi motor gue mati? Iya. Jadi kayak lu bisa bayangin gak? Kayak kita itu turunan nih. Abis turunan itu kayak ada abis turunan kita kayak naik dikit, terus di situ itu ada pohon pinus banget, kayak perkebunan pohon pinus gitu, kayak buat karet-karet gitu lah. Iya. Terus di pas turunan ini kan kita kayak pengen naik dikit, pas pengen naik dikit itu di sini itu kayak ada, kalau di desa itu lu tau gak sih WC, cuman WC umumnya itu kayak buat cuci. Oh Kayak, iya lu tahu kan tahu. kayak begitu. Nah, jadi di situ ceritanya gini, pas teman gue pengen berangkat berarti arah kebalikannya, jadi dia dari atas pengen turun, terus ya pengen ke naik yang ke atas lagi, bukan tahu kan? Tahu. Iya. Pokoknya intinya kejadiannya itu di apa cengkokannya ini lah gitu. Pas dia turun, dia itu melihat darah. Jadi lu tau gak sih kayak air ngalir habis hujan, cuman itu darah merah. Itu beneran. Jadi mereka itu ngeliat darah, dan motor yang mereka pakai buat melintasin darah itu bau amis juga, bau amis darah. Bau amis Darah. Sampai kalau lu tahu ban mereka itu warna merah juga. Sampai mereka bawa ke tempat mereka sekolah mereka buat berdoa, itu masih merah dan masih bau amis. Sampai akhirnya pas selesai doa mereka pengen pulang, mereka ikut kejadian itu dan mereka pengen pulang. Nah, terus mereka itu punya teman pas dikasih tahu, kenapa lu nggak mau balik gitu, kata temennya. Jadi dia ceritain lah, tadi gue ngalamin kayak gue ngeliat kayak air cuman itu darah. Terus di situ temannya yang daerah itu kurang katanya di situ itu emang udah cowok menstruasi.
bukan. Kirain hantu menstruasi Enggak, gitu, jadi terus darah. dulu itu di situ ada yang sering menebangi pohon. Nah terus orangnya itu katanya mati akibat Itu hantunya tuh. itu hantunya tuh. Jadi dari kisah itu jadi pas ketiban berat katanya itu bahasnya, jadi pas lu bisa bayang sih pas lu udah tahu gila berarti jadi ya udah otomatis itu terus orang katanya nih nggak tahu dari pohon pinus itu yang mana, cuman dia itu mendiam Sampai sekarang. sampai sekarang dan kita tadi lewat tentu belum tahu sih. Wow. Gila gak sih ya. Untung bukan waktunya dia menstruasi. Iya. Gitu ya. By the way ini kita udah ngobrol panjang lebar nih berapa menit. Berapa Gila, menit? udah hampir berapa menit? Oh, udah hampir 30 lebih ya. 33. Kita udah hampir 33 menit ngobrol. Nemenin waktu pandemi kalian yang stay at home di rumah yang gak Bang Bimo. Ya. Iya. Ya, jadi kayak kita bakal sering banget bawain podcast kayak begini. Itu temanya apa? Cuman di segmen yang namanya Creepy Pie, lu bakal dengerin semua hal tentang horor. Intinya horor kalau Creepy Pie. Besok kita bakal bikin segmen lagi tentang musik atau tentang kehidupan anak muda kayak atau apa gitu. Ya. Pokoknya kita bakal bahas banyak. Request aja. Ya kalian bisa request sih. Bisa Misal request. kalian punya apa sih ya? Punya cerita horor untuk segmen Creepy Pie, kalian bisa mention IG kita terus kayak kalian bisa kasih Kalau ada hashtag Creepy Pie pengalaman juga, bolehlah Iya. cerita-cerita nanti siapa tahu bisa diceritain. Iya sama bisa kita. cerita bareng kita juga gitu ya. Ya jadi thank you so much bro. Kita lama udah gak ketemu. Pandemi protokol ini. Oh iya ya udah penting gitu kan pandemi nggak boleh sentuhan. Ya intinya gitu ya. Always Thank you so stay much. safe, guys. Ini kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya, Creepy Pie episode selanjutnya di Distillation Podcast ya. Thank you so much dan ya see you. Dadah.